kenal ya, salam jumpa juga. Oke, sudah direkam. Perkenalkan saya Daniel Eliazar Latmanisha. Saya kakak angkatan ya teman-teman semua ya. Jadi selamat bergabung di Magister Sains Data UKSW. Kebetulan angkatan pertama. Gitu. Kami berempat juga, lalu yang lulus akhirnya 3. Ada satu teman kami yang sepertinya sedikit bermasalah ya. Harapannya dia bisa mengajar juga. Oke, jadi salam kenal. Nanti mungkin di akhir kita perkenalan sedikit ya, supaya saya juga bisa paham background dari latar belakang studinya teman-teman. Gitu. Karena saya pertama basicnya bukan di komputer, bukan juga informatik, bukan juga pendidikan ilmu komputer. Itu saya kebetulan pendidikan fisika, gitu. Tapi tertarik tugas akhir saya komputasi fisika dengan Pak Surya Satria, dosen dan semua, lalu lanjut di Magister Sains Data ketika ada kesempatan berkuliah lagi gitu. Jadi salam kenal semuanya. Baik, hari ini kita akan sebenarnya mata kuliahnya untuk kelas sendiri adalah Large Language Model ya, kalau saya tidak salah. Yang dia mencoba yaitu sebagai salah satu proses cabang untuk Natural Language Processing di sini, atau istilah bahasa Indonesianya itu pemrosesan bahasa alami. Nah, bahasa alami manusia, jadi ujaran atau tulisan. Berikut saya juga mohon maaf ya kalau mungkin nanti ada sedikit gangguan atau mungkin ketidakstabilan di jaringan internet yang berakibat pada koneksi saya, karena memang saya lagi di jalan itu dari Jogja kembali ke Salatiga, karena kebetulan domisili Salatiga sih, kerjanya aja di Jogja gitu. Oke, salam kenal. Sekarang saya lagi bertugas ya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jogja, itu jadi salah satu staf pengajar di sana. Nah, jadi mungkin bisa collab kalau teman-teman butuh kolaborasi gitu ya, supaya lebih banyak insight, bisa lebih banyak diskusi, silahkan. Saya akan share kontak saya juga. Oh, saya di grup juga ya, jadi bisa langsung kontak saya kalau ada yang mau nanya-nanya. Oke, nah jadi supaya nanti lebih dalam memahami tentang NLP, kita mulai dulu dengan sedikit game ya, untuk mencairkan suasana. Nah, ini kira-kira ada Twitter ya, jadi ada tweet di account Twitter tentang beberapa poinnya atau beberapa komentar terhadap, saya juga lupa ini apa, tapi maksudnya mereka mengomentari tentang apa. Nah, yang saya ingat sih cuman Elsa Poli komen yang kedua, dan yang komentari. Nah, sekarang kita coba tebak-tebakan dulu nih, Mas dan Mbak yang ada di sini. Menurut Mas Mbak sekalian, apa sentimen atau nuansa? Dan nuansa itu biasanya ada 3. Ada positif, negatif, atau netral. Yang tersirat dari komentar pengguna X. Nah, 2 komentar pengguna X di bawah ini. Oke, kalau ini karena kebetulan saya lagi share screen, jadi saya nggak bisa buka Gmail-nya nih, karena nggak pakai laptop ya. Nah, jadi apakah boleh? Jadi on mic aja, mic on, langsung ngomong aja. Jadi kalau menurut Mas Mbak gimana? Kira-kira nuansanya atau sentimennya itu apa? Positif atau negatif atau netral? Silakan. Ada yang mau mencoba berpendapat? Saya mau coba, Pak. Boleh tahu siapa? Meilinda, Pak. Oke, silakan Mbak Mi. Gimana Mi? Kalau menurut saya kan di situ ada 2 tweet ya, Pak. Mm-mm. Dari Tito sama Ununi. Mm-mm. Kalau menurut saya, kalau yang Tito itu dia lebih ke arah sentimen yang negatif. Karena dia Oke, beranggapan bahwa duit rakyat itu sia-sia gitu oke, menurut dia. silakan Ununi. Kalau Ununi tuh dia lebih ke positif karena dia kayak mensyukuri bangga gitu punya Sri Kandi yang hebat. Semoga para atlet di berbagai cabang semakin diperhatikan gitu. Oke, nah, sip, terima kasih Mbak Mei.
Nah, di situ kita bisa memberikan sebenarnya tujuan dari game ini itu adalah menunjukkan bahwa otak manusia itu hebat, gitu. Kan Mbak Mei dan rekan-rekan dan mungkin juga saya baru lihat aja Twitter, tapi kita udah bisa tahu ada nuansa yang secara implisit itu dimasukkan di dalam tweet ini. Ada sentimen nuansa, ada pandangan, gitu. Ada sebuah sentimen yang ditanamkan, dia negatif, dia positif, atau dia netral. Nah, itu kehebatan otak manusia. Sehingga manusia itu dapat dengan mudah membedakan sentimen yang tersirat dalam teks. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan komputer? Nah, kira-kira komputer bisa nggak mengenal sentimen juga? Ternyata bisa. Komputer pun bisa dilatih, dan sekarang sudah banyak banget ya. Terutama kalau kita ngomongin soal large language model seperti GPT atau Opus, gitu kan, atau Gemini. Nah, itu kan mereka udah sangat baik untuk mengenal sentimen. Tapi the next following questions itu bagaimana melatih komputer untuk mengenal sentimen dalam teks. Nah, itu adalah pertanyaan berikut yang juga perlu untuk dijawab. Nah, kira-kira sebelum kita lanjut, ada pendapat dulu nggak? Silakan teman-teman yang lain. Oh ya, nggak usah takut untuk berpendapat, untuk mengomongkan pendapat. Di sini kan berpendapat ya, jadi bukan soal salah benar, kayak gitu. Tapi ini tentang bagaimana kita mencoba membangun ide dengan harapan nanti setelah idenya divalidasi oleh rekan yang lain atau mungkin dengan saya atau mungkin kita sama-sama cek di internet setelah kita dapat jawaban yang benar, nah ide itu setelah divalidasi bisa dieksekusi. Jadi teman-teman sekarang paling nggak paham kalau saya mau membangun sebuah model untuk mengklasifikasikan teks, gitu ya, mengelompokkan teks berdasarkan sentimennya, berdasarkan nuansanya, saya harus begini, saya harus begitu. Gitu ya, jadi nggak usah takut dan nggak usah ragu dulu untuk mengemukakan pendapat. Yang penting disampaikan dengan cara yang baik, lalu ada prinsip logisnya ya, saya rasa itu sudah sangat luar biasa. Oke, kira-kira apakah ada yang mau berpendapat bagaimana melatih komputer mengenali sentimen dalam teks? Silakan, selain Mbak Mei ini, tadi ada masnya, Mas Stevian yang kalau nggak salah. Apakah saya benar? Halo, halo, Mas Stev. Suara saya jelas nggak nih, Mas Stevian? Bagaimana Pak? Oh, oke. Tadi kan, tadi saya sempat ini ya, keluar ya? Oh, enggak, Pak. Oh, Tidak tidak. Pak. Nah, tadi saya ada pertanyaan tuh. Kan manusia kan tadi Mbak Mei sudah membuktikan bahwa manusia itu sangat baik dan sangat cepat untuk mencoba mengenal sentimen atau nuansa dalam sebuah teks. Baru dilihat langsung udah bisa tahu. Nah, kira-kira komputer bisa nggak kita latih? Nah, kan jawabannya bisa. Karena ada ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Cloud, pakai Opus gitu ya, model-model itu mereka sudah bisa mengenali sentimen, nuansa juga, tinggal masukin menurutmu ini negatif atau positif atau netral. Nah, mereka udah bisa jawab. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kira-kira bagaimana ya caranya kita melatih komputer supaya mampu mengenali sentimen dalam sebuah teks? Kita lagi bicara NLP. Nah, kira-kira Mas Steven ada ide nggak? Gimana? Silakan Mas. Mungkin dari NLP dan machine learning Pak. Oke, Tujuannya berarti membuat mesin memahami emosi manusia, memahami suatu teks. Dia oke, berarti menggunakan setiap, machine learning ya kuncinya. ya Pak. Oke, sip, thank you. Nah, menggunakan machine learning tadi ada idenya. Oke, itu ide yang sangat baik. Mencoba menggunakan machine learning. Jadi machine learning sendiri bisa berupa sebuah model, gitu ya, model atau algoritma yang dilatih untuk
mengenali pola. Oke, cakep. Thank you Mas Ted. Ada yang mau lebih memberikan poin spesifik mungkin? Maksudnya selain machine learning ada hal lain apa yang juga perlu diperhatikan? Mungkin Mas Yesaya Alvin nih. Nah, Mas Yesaya, menurut Mas Yesaya gimana? Bagaimana caranya kita bisa melatih komputer untuk mengenal sentimen atau nuansa di dalam sebuah teks? Silakan Mas. Halo, Mas Yesaya? Ya maaf Pak, saya masih sambil latihan Pak, jadi kurang. Oh, oke. Mungkin chat aja, chat. Boleh banget chat. Di kolom chat, di drop. Kalau Mbak Mei ada pendapat nggak? Gimana ya kira-kira? Kalau saya sama sih pakai machine learning. Oke, Cuman mungkin Mas. dari machine learning-nya itu kayak melewati beberapa step gitu supaya dia dapat menghasilkan sentimen yang diinginkan gitu sih, Pak. Oke, berarti ada tahapan-tahapan juga yang perlu. Sip, that's good point. Jadi betul kita harus ada punya model yang dibangun. Lalu tapi model tersebut tuh nggak langsung dipakai, gitu kan? Kita harus ingat dulu bahwa yang paling penting itu adalah ada data. Karena komputer itu nanti ketika dia coba mempelajari sentimen, dia akan belajar dengan mencoba memproses data agar bisa mempelajari pola atau pattern yang tersirat di dalam data itu. Jadi menemukan gitu dan polanya. Nah, dan proses menemukan pola itu tidak langsung praktis gitu kan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Gitu. Cakep. Nanti Mas Ba paling nggak udah tahu ya dasar-dasar. Nah, itu juga alasan kenapa di Magister Sains Data kita juga belajar tentang NLP. Karena ya teks atau ujaran ya, rekaman suara misalnya atau video yang di dalamnya ada suara orang bercakap-cakap atau suara apalagi suara nyanyian gitu kan. Jadi ada suara natural manusia lah. Nah, itu adalah data yang berharga yang bisa kita ambil, yang bisa kita ekstrak lalu kita pelajari sehingga ditemukan pola di dalam untuk nanti misalnya generative model kita membuat lagi yang mirip itu dari data latih yang kita punya. Nah, betul. Jadi kita butuh model, tapi model itu harus dilatih melalui beberapa tahapan. Oke, sudah sangat baik ya. Kalau gitu kita lanjut. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa supaya bisa melatih komputer, kita harus membangun dulu sebuah model, jadi program ya, yang di dalamnya ada pemodelan. Dan tentunya pemodelannya akan dilakukan secara matematis, ya. Jadi model matematika, itu model komputer, model machine learning, yang nantinya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan supaya data itu jadi berarti, berharga, dan punya informasi yang bisa dipelajari oleh komputer, dipetakan atau dimodelkan. Nah, syukur-syukur modelnya adalah model klasifikasi yang nanti bisa membedakan mana sentimen positif dan mana sentimen negatif. Nah, untuk itu hari ini kita akan punya beberapa outlines yang akan coba kita diskusikan. Sebenarnya ini pertemuan keberapa ya Mas? Pertama kah atau kedua kah? Pertama, Pak. Pertama. Pertemuan pertama ya. Kalau di RPS pertemuan pertama itu sepertinya pengantar, cuma ini mungkin pengantarnya akan sedikit deep, sedikit, supaya nanti juga jadi motivasi buat Mas Ba. Kira-kira ada ide apa ya? Kalau misalnya mau terjun di dunia NLP ini, di bidang NLP. Oke, karena itu kita akan sama-sama dulu lihat dulu tujuan, definisi, jadi hakikatnya ya, filosofis of NLP sendiri. Lalu ada mind map terkait dengan downstream task yang bisa diselesaikan dengan NLP. Lalu nanti ada kita belajar juga workflow, alur kerjanya NLP itu seperti apa. Lalu nanti kita akan coba diskusi sedikit tentang representasi dari sebuah teks. Apa itu representasi, terus ngapain, terus bagaimana cara membangunnya.
lalu mencoba mengenal beberapa baseline, dan juga untuk beberapa spesifik task, tugas-tugas tertentu, contohnya kayak tadi sentimen analisis, itu kita harus coba dulu cek evaluasi atau teknik evaluasi atau ukuran metrik atau media metrik atau pengukuran seperti apa yang cocok untuk nanti bisa menjustifikasi atau bisa mengatakan bahwa oh ya ini udah bagus nih komputer belajarnya. Jadi proses atau model machine learningnya sudah baik nih. Nah itu ada beberapa proses yang harus dilalui, salah satunya dengan evaluasi. Nanti ada namanya data test. Nah data test itu dipakai untuk menguji. Nah itu kan akan mengukur tuh. Nah di sini kita harus tahu dulu apa yang diukur itu. Jadi ukuran-ukuran apa yang digunakan itu namanya evaluation metrics. Jadi metrik evaluasi, pengukuran yang dipakai untuk mengevaluasi performa atau seberapa baik model ini menjalankan tugas yang kita inginkan. Nah, dan mungkin yang terakhir ada tantangan dan etika. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu, kita ngomong-ngobrol soal apa dan kenapa. Jadi definisi yang apa itu NLP, lalu kenapa harus NLP. Nah, jadi kalau kita tahu ya, NLP itu sebenarnya adalah cabang dari studi artificial intelligence. Jadi dia artificial intelligence itu ada beberapa cabang. Salah satunya adalah NLP. Yang lain misalnya ada computer vision, gitu ya. Jadi bagaimana komputer melihat persepsi, gitu, persepsi dalam citra. Lalu di sini ada NLP yang bidang kita. Lalu nanti ada reinforcement learning dan beberapa bidang lainnya, optimasi, kayak gitu. Nah, NLP ini adalah salah satu cabang yang tugasnya itu atau bidangnya, fokusnya itu memproses, memahami, serta menghasilkan bahasa manusia. Gitu. Jadi bahasa yang diujarkan oleh manusia atau digunakan untuk berkomunikasi oleh manusia. Nah, itu dipelajari dalam cabang ilmu artificial intelligence yang namanya NLP, Natural Language Processing. Nah, kenapa NLP penting? Karena yang pertama, volume data teks saat ini tuh sangat masif. Jadi misalnya tadi chat-chatan, komen, review aplikasi, review belanja di TikTok itu sebenarnya banyak dan mereka itu pasti punya cenderung itu punya pola tertentu. Misalnya kalau reviewnya itu cenderung jelek, gitu ya, nggak bagus, ratingnya 1 itu sepertinya bisa kita pelajari komentarnya. Apa sih sebenarnya yang membuat? Sayangnya kalau kita mempelajari semua itu sebuah data yang banyak itu, yang melimpah itu secara manual, itu pasti akan menjadi sebuah aktivitas yang time consuming, lama banget diselesaikan. Itu sehingga sebenarnya ketika kita bisa membangun sebuah model komputer, gitu ya, model latih machine learning, nah kita bisa memudahkan untuk mempersingkat dan juga menurunkan beban kita dalam mengerjakan analisis itu. Nah itulah salah satu itu. Jadi kenapa ya? Karena kita bisa mempersingkat waktu dan mengurangi efisiensi, meningkatkan efisiensi kerja gitu, sehingga tidak harus mengeluarkan effort yang banyak. Sekarang seperti apa sih biasanya alur-alur dalam pengerjaan NLP yang paling standar? Itu standarnya itu biasanya kita butuh dulu ada data, jadi nanti data collection dulu. Setelah kita punya datanya, baru ada yang namanya tahap pre-processing atau pra-processing. Itu ngapain? Jadi di tahap pre-processing ini kita akan mencoba melakukan beberapa hal kecil, misalnya cleaning, pembersihan, atau melakukan standar-standar, menetapkan standar-standar supaya data kita serupa dan juga jadi fair untuk dilakukan dalam proses pelatihan. Lalu nanti ini yang dasar ya, yang standar, itu ada namanya representasi atau embedding, jadi membangun representasi dari data kita. Kenapa? Nah, ini kenapa perlu membangun representasi? Karena kan data kita itu bentuknya teks. Nah, sedangkan komputer itu hanya bisa memproses angka. Sekarang sih enak ya, angkanya sudah bisa yang basisnya 10 ya, 9, 10, dari 0 sampai 9. Nah, dulu itu cuma biner, jadi 01, 01. Sehingga akan lebih ribet lagi, gitu, butuh memori yang lebih banyak lagi. Mengetik satu kalimat aja itu, satu karakter itu bisa punya beberapa biner gitu ya. Nah, sehingga
semua data yang kita punya, kalau dia bukan angka, kita harus rubah dulu. Mencari representasi dari data tersebut, tapi yang bentuknya angka. Bisa berupa matrix, bisa berupa vektor, bisa berupa array. Jadi yang penting bentuknya sekarang harus dirubah menjadi angka. Sehingga nanti angka-angka tersebut bisa diproses oleh komputer. Lalu nanti kita belajar masuk setelah sudah ada representasinya, kita bisa masuk ke pemodelan. Setelah proses belajar dalam pemodelannya dilaksanakan, pindah ke evaluasi. Nah, di sini evaluasi ini ada proses judgment. Jadi kita mencoba menilai ini sudah bagus atau belum. Kalau sudah bagus ya baru pindah ke deployment. Gitu. Oke, kira outputnya apa? Ya produk-produk teknologi seperti yang Mas Mbak tahu ya, ada chatbot, terus ada machine translation, Google Translation, terus ada mungkin website yang bisa dipakai untuk membantu mencari opini, meringkas, terus mencari-cari ide. Nah itu semua itu adalah hasil dari NLP. Gitu. Dari ChatGPT, Gemini, apalagi DeepSeek. Nah itu mereka semua Cloud, Grok. Nah, itu mereka semua adalah hasil dari proses riset ya atau pekerjaan di bidang NLP, proses bahasa manusia. Nah, sekarang ini ada map ya, jadi ada mind map atau work map gitu ya. Jadi sebenarnya apa saja sih tugas-tugas yang bisa dilakukan NLP? Sebenarnya gitu. Ini yang general dan sederhana ya, karena sebenarnya yang spesifik makin kecil tuh makin banyak teman-teman. Gitu. Jadi nanti sentimen analis ini ada cabangnya juga. Topic modeling ada cabangnya juga. Terus name entity recognition ada namanya juga. Dan cabang-cabangnya. Jadi secara garis besar ada 4, yaitu tugas klasifikasi, ekstraksi, tugas pemahaman, lalu tugas generatif. Jadi generatif itu menciptakan, mengkreasikan, membuat, create. Nah, untuk yang klasifikasi sendiri itu downstream task-nya itu ada 2, yaitu yang sebenarnya nggak terbatas ini ya, tapi yang paling sering dan teman-teman bisa nanti cari itu paling banyak ditemukan itu adalah sentiment analysis sama topic modeling. Jadi nanti ada teks lalu mencoba dicari teks ini tuh sebenarnya ngomongin topik apa aja sih atau poin-poin apa sih yang bisa di-highlight. Nah, kayak gitu. Sebenarnya topic modeling juga ada yang unsupervised, jadi dia diselesaikan dengan cara di cluster, dikelompokkan tanpa label. Karena kalau klasifikasi itu sudah dengan label, gitu ya. Terus berikut ada ekstraksi. Nah ini kita mencari, gitu, menarik sebuah entity. Entity ini adalah, jadi dalam sebuah teks tuh ada entitas-entitas. Entitas ini kayak objek ya atau wujud-wujud yang atau komponen-komponen yang harus kita ekstrak karena nanti itu akan berguna terutama dalam answer Q&A machine gitu ya, kayak chatbot gitu saat penting. Misalnya di sini contoh kayak ada sebuah kalimat saya makan nasi. Nah, saya makan nasi ini tuh nanti akan di breakdown dalam sebuah dalam entity-nya. Jadi bisa entity itu bisa berupa subjeknya atau misalnya bisa berupa tindakan. Nah, jadi nanti sebaiknya kita yang tentukan. Jadi, misalnya kita mau mengekstrak entity apa? Tindakan. Nah, berarti tindakan dalam hal di sini adalah makan. Jadi nanti ketika masukkan saya makan nasi, saya membeli ikan di pasar. Nah, dia akan mampu mengenali entitas-entitas tindakan itu. Jadi nanti di kalimat ini entitas tindakannya adalah makan, di sini membeli, lalu berjalan. Nah, itu komputer akan mampu mengekstrak. Kenapa? Karena beberapa model ya, termasuk kayak RAG gitu, model RAG itu nanti dia akan menggunakan entitas ini untuk bisa mencari, mendukung gitu ya keputusannya dalam menilai kedekatan. Jadi proses searching jadi lebih gampang karena dia bisa mengeksplisitin sebenarnya ketika seseorang bertanya nih misalnya enaknya beli makan di mana ya? Ah, berarti nanti dia bisa langsung melihat tindakannya apa. Beli. Jadi kalau komputer punya database dia akan cari semua yang dekat dengan tindakan beli. Terus, beli apa? Tinggal cari lagi.
objeknya apa di sini? Makanan. Oh, jadi dia akan retrieve lagi information dari database. Oh, jadi nanti beli makanan. Nah, tinggal terus gitu. Jadi dengan mengetahui entitas kita bisa memudahkan. Itu salah satu fungsi NR. Lalu ada selain NR sih sebenarnya ada post tagging dan lain-lain. Lalu ada pemahaman tadi question answer, summarization, lalu generative task. Nah ini translation sama text generation. Kita tanya benar-benar dia membuat kalimat baru atau disuruh lanjutin, nah dia bisa lanjutin kayak gitu. Nah itu adalah caranya atau beberapa peta tugas di NLP. Nah sekarang tadi kan kita udah tahu tuh tugas-tugasnya. Sekarang kita harus tahu apa berikutnya. Sekarang gimana cara kerjanya atau prinsip-prinsipnya. Tadi sempat disinggung di awal ya, ada beberapa apa. Jadi di sini apa yang pertama, kita butuh data. Data, nanti kita datanya berarti bisa berupa rekaman suara. Kalau teman-teman tertarik dengan spoken language, gitu ya. Lalu tahu datanya berupa teks, dokumen. Kalau teman-teman tertarik dengan written language, di bahasa tulis, bahasa lisan, terserah teman-teman tertarik yang mana. Yang pasti teknik pemodelannya berbeda, teknik persiapannya berbeda, itu termasuk preprocessingnya ini berbeda, dan representasinya juga, extractionsnya bisa sangat berbeda. Kayak gitu. Jadi harus fokus dulu kalau teman-teman mau di NLP ini, udah harus fokus dulu menentukan fokus tertarik di mana, di bahasa lisan atau bahasa tulisan. Nah ini mungkin beberapa contoh. Karena fokus saya ini adalah bahasa tulisan, jadi contoh-contoh di sini itu adalah contoh-contoh pra-processing untuk tugas NLP yang menggunakan teks, data tekstual. Jadi datanya itu tertulis atau paling tidak terketik. Nah, apa itu pra-processing? Jadi sebenarnya pra-processing itu adalah tahapan sebelum kita memasukkan atau kita memberikan data kita kepada si model machine learning dalam hal ini bisa untuk belajar, untuk komputer belajar, itu kita perlu memproses dulu data kita. Kenapa? Karena mungkin saja data kita itu sebenarnya kotor di sini artinya gini, ada typo, lalu ada inconsistency. Misalnya ada saya yang S-nya huruf besar, lalu saya yang S-nya huruf kecil. Nah itu untuk beberapa bahasa pemrograman yang case sensitif, saya huruf besar dan saya huruf kecil itu akan dianggap sebagai dua buah entitas atau dua buah objek yang berbeda. Begitu, sehingga bisa saja nanti dia membedakan artinya. Saya huruf besar artinya nggak sama dengan saya huruf kecil. Padahal sebenarnya secara makna mereka satu. Nah, karena itu di tahap pra-processing ini kita harus membangun standar-standar. Gitu. Jadi nanti sebenarnya tahapan pra-processing itu untuk membersihkan data kita sekaligus mempersiapkan data kita untuk proses pemodelan dan analisis. Tuh. Pertama ada tokenisasi, lalu normalisasi. Ini yang umum aja, yang general ya teman-teman. Ada stop word, removal, lalu ada lemmatization atau stemming juga ada sih tadi, Pak juga saya sebutkan, dan ada beberapa teknik-teknik yang lain, misalnya seperti contoh place holding. Nah, jadi nanti ada juga bentuk-bentuk tertentu itu nggak usah digunakan, tak cukup taruh placeholdernya aja, sehingga nanti komputer tahu oh kalau ini angka ini. Jadi nggak perlu semua angka ditulis apa adanya. Misalnya contoh, saya makan 2 nasi, habis itu data berikutnya saya memasak 1 kue, membuat 1 kue atau memanggang 1 kue. Kalimat berikutnya saya membeli 10 baju. Nah itu kan berarti 2, 1, 10 itu kalau nggak di placeholder sebagai number, maka dia itu menjadi objek-objek tertentu. Nah, tapi kita bisa untuk mempermudah komputer belajar sehingga tidak harus banyak dan overfitting ya.
yang dia pelajari komputernya itu kita bisa pakai placeholder. Jadi 2, 1, 10 itu semuanya diganti dengan satu token. Satu token itu bisa berupa kata, misalnya contoh angka, nah, gitu, atau num itu biasanya singkatan dari number. Nah, jadi ketika nanti data memproses itu instead of saya makan 2 roti, dia akan bilang saya makan num roti. Nah, jadi semua angka akan dirubah jadi placeholder. Nah, dan itu juga bisa yang lain. Contohnya juga misalnya website. Itu kan panjang dan bisa unik tuh. Setiap website bisa berbeda-beda. Sehingga semuanya diganti jadi web atau URL. Sehingga tidak nanti mempengaruhi proses pembelajaran. Tapi tentunya keputusan-keputusan itu harus sesuai dengan tugas yang teman-teman lakukan. Kayak gitu. Jadi kalau tugasnya itu klasifikasi web, ya webnya jangan diganti dengan placeholder. Gitu. Misalnya mau mencari web-web yang harm, yang spamming, sama yang biasa, yang bagus, yang terpercaya. Dari alamat webnya aja misalnya mengenali. Jadi cukup nanti kalau ada yang share berita, nggak perlu sampai buka beritanya, masukin aja tuh webnya, langsung dia bisa tahu, oh, web ini fraud, spam, nah, itu fake. Nah, yang ini oke, terpercaya, boleh. Nah, itu kalau misalnya ternyata dataset kita adalah website, maka kita nggak boleh langsung mengganti URL website dengan placeholder, nggak boleh. Jadi harus datanya apa adanya. Jadi sekali lagi, preprosesan itu tergantung dengan tugasnya. Misalnya contoh lagi ya, lain lagi adalah stop word removal. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak stop word removal atau stop word deh? Stop word itu apa? Ada yang tahu nggak ya? Dan mau berpendapat, silakan. Ini suara saya masih jelas ya, terdengar? Halo? Mas Mbak? Masih jelas, Pak. Oh, masih. Oke. Nah, jadi stop word ini di sini adalah kata-kata gitu ya. Kata-kata yang terlalu sering muncul gitu kan, dan kurang berkontribusi terhadap makna atau topik di dalam teks kita. Contohnya apa? Contoh katanya, kata yang, kata di, kata ke. Itu kan paling sering muncul dalam teks. Yang ini, ke sana, ke situ. Nah, dan mereka nggak kontribusi terhadap artinya, itu biasanya sering muncul itu jadi kurang bermakna. Nah, sehingga untuk tas-tas tertentu itu biasanya dibuang dulu. Misalnya contoh topik modeling. Topik modeling, apalagi kalau kita menggunakan model machine learning yang basisnya itu adalah probabilistik. Jadi semakin sering muncul itu semakin punya makna. Nah, ini bisa-bisa nanti malah hasilnya tuh ke stop word semua, ke yang, ke di fokusnya, karena kata-katanya paling sering muncul, tapi sebenarnya tidak memberikan sumbangsih makna, pola, pattern dalam data kita. Nah, itu biasanya di remove dulu, dibersihkan. Gitu. Ada lagi namanya case bolding. Itu yang tadi. Semua huruf disamakan, apakah huruf besar atau huruf kecil. Nah, pasti harus seragam, supaya untuk bahasa pemrograman yang case sensitif, itu sudah tidak membedakan lagi kata yang sama ketika ketikannya berbeda. Gitu. Jadi ada beberapa. Untuk tahapan pre-processing atau pra-processing. Lalu nanti untuk representasi, nah ini kan tadi sudah disampaikan bahwa representasi di sini adalah cara atau teknik bagaimana kita merubah teks yang kita punya itu menjadi angka sehingga bisa diproses oleh komputer. Yang paling sederhana itu adalah back of words. Lalu nanti bisa lebih advance lagi ada TF-DF. Lalu yang lebih advance lagi bisa membangun embedding, distributional embedding gitu ya, dengan neural network sederhana. Contohnya seperti word to fact, atau kalau teman-teman mau juga bisa buat Glove, nah, terus yang bisa menangani OOV karena dia pakai subword tokenization, itu ada fast text. Bahkan yang sekarang lebih boomingnya itu adalah menggunakan contextual embedding. Jadi yang sebelumnya itu non-contextual, 1, 2, 3 itu non-contextual. Word to fact itu biasa disebut semi, tapi dia nggak fully contextual. Kalau yang fully contextual ini adalah
embedding yang dibangun menggunakan arsitektur deep learning. Gitu. Contohnya BERT. Nah, BERT itu nanti dipakai untuk GPT dan lain-lain. Nanti bahasa Indonesia punya khusus namanya IndoBERT. Nah, gitu. Jadi nanti di sini kita akan melihat dan juga mengetahui teknik-teknik sederhana. Next, ada pemodelan. Nah, nanti setelah representasinya berhasil dilakukan, kita uji dulu representasinya sudah sangat baik nggak untuk melaksanakan tugas. Nah, jadi akan dilakukan pemodelan, model dilatih, nanti dia mengoptimasi parameter-parameter di model untuk mengenali representasi kita. Boleh pakai machine learning, boleh pakai deep learning, tergantung kebutuhan. Setelah itu baru dievaluasi sebaik apa model ini mengenali kita. Apakah modelnya sudah baik atau jangan-jangan modelnya bagus tapi representasinya jelek. Nah, nanti diuji tuh, cek dengan menggunakan matriks yang tadi sudah ditentukan, ukuran-ukuran yang kita tentukan untuk melihat sebaik performa dari model. Nah, kalau sudah lolos evaluasi, baru modelnya layak untuk dideploy, digunakan atau di-share ke orang lain untuk digunakan secara praktis. Nah, gitu. Itu kira-kira alur kerja ya, panjang ya untuk NLP sendiri. Jadi dimulai dari data collection, reprocessing, feature extractions atau representations building, lalu ada modeling, evaluation stage, sama deployment. Nah, ini tadi pra-pemrosesan apa aja sih? Tapi di sini fokusnya pemrosesannya untuk textual data ya, jadi untuk data-data tulis. Itu ada case folding, normalisasi Unicode, lalu special character removal, token placeholder, ekspansi atau kontraksi, tokenization, stop word removal, stemming, sama lemmatization. Nah, apa sih mereka itu? Nah, ini tadi udah sempat singgung sih. Jadi kalau case folding itu semua huruf tuh disamain. Kenapa? Karena ada beberapa bahasa pemrograman yang tadi case sensitive. Jadi dia tuh huruf besar huruf kecil semuanya dibedakan. Jadi kalau misalnya ada tadi saya dengan huruf besar dan saya dengan huruf kecil itu dianggap berbeda. Bahkan saya tulisnya sama mirip tapi satunya itu A di belakangnya gede aja udah dianggap berbeda. Jadi nanti maknanya nggak sama. Padahal itu kan salah ya. Makanya kita harus standarkan dulu. Nah, yang pertama case folding. Yang kedua juga ada namanya normalisasi Unicode. Unicode itu adalah proses representasinya itu sendiri ya oleh komputer kayak gitu. Nah, itu kita harus menggunakan representasi biner dari komputer yang konsisten. Misalnya UTF-8 atau Latin-1 dan sebagainya itu harus direpresentasi supaya nanti dikenali oleh komputer itu sama. Next ada namanya special character removal. Ini biasanya kan kalau teman-teman tahu ya bahasa apa chat di Twitter gitu kan atau di review itu kan kadang misalnya saya suka terus titiknya banyak banget dan saya suka atau jelek tanda serunya banyak banget. Nah, itu biasanya juga kan sekali lagi tanda tanya yang 3, tanda tanya yang 2, tanda tanya yang 4 itu kalau kita tidak tangani dengan baik itu akan semuanya dianggap sebagai objek yang berbeda. Padahal sebenarnya kan itu adalah pertanyaan. Gitu sehingga di sini tugasnya si special character removal ini either dia hapus semua karakternya remove ya atau dia remove yang eksesif yang berlebihan. Jadi misalnya ada tanda titiknya jadi ada 10 gitu. Ya udah cukup 1. Atau tanda serunya ada 5. Jangan. Dihapus, cukup 1. Jangan. Itu artinya sama kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lebih ke proses standarisasi. Kecuali teman-teman memang mau menggunakan tanda itu sebagai fitur. Gitu. Itu juga bisa ada teknik. Nah, yang berikut token atau placeholder ini. Jadi mengganti objek khusus menjadi sebuah placeholder. Contohnya www.akubisa.com diganti jadi placeholdernya URL. Terus emoticon diganti jadi emot. Karena kalau enggak itu tadi dia akan dianggap sebagai fitur atau sesuatu yang berbeda-beda, entitas yang berbeda-beda. Nah, supaya mirip atau satu dianggap satu ya kita bisa memproses dia dulu. Jadi memproses dia sebelum masuk ke komputer untuk dimodelkan.
Nah, ini namanya ekspansi dan kontraksi. Itu sebenarnya lebih ke standarisasi bahasa ya. Kenapa? Apalagi kalau slang, bahasa slang pasti akan perlu melakukannya. Ini contohnya itu tadi, kayak SY untuk saya, TP untuk tapi. Nah, itu kita harus standar karena data itu ada yang TP-nya diketik TP, ada yang ketiknya tapi, ada yang ketiknya TP, gitu kan? Atau iya-nya ada yang ketik iya, ada yang ketik ya, ada yang ketik y-nya hanya 2. Nah, maka ini sebenarnya harus menentukan standar supaya jangan maknanya berbeda. Lalu caranya bagaimana ya, bisa dikontraksi kalau dia terlalu panjang kita kontrak, kalau dia terlalu singkat-singkat kita expand. Gitu. Jadi dari BKN jadi bukan, nah, sebaliknya bukan n-nya banyak jadi bukan n-nya 1 aja. Nah, itu yang maksudnya ekspansi dan kontraksi. Nah, itu adalah pre-processing supaya nanti dataset kita sudah bersih. Nah, kalau datasetnya sudah bersih, nanti bisa lebih baik lagi untuk diproses. Gitu. Jadi semakin baik juga hasilnya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, proses di awal sebelum pemodelan, jadi cleaning data collection, data cleaning, pre-processing itu adalah proses yang paling panjang, lebih panjang dari pemodelan dengan komputer itu sendiri. Percayalah, gitu. Biar semangat. Lalu tokenisasi. Tokenisasi ini artinya karena kita akan membangun representasi, gitu kan? Representasinya ini bisa dibangun pada level-level yang berbeda. Misalnya contoh, bisa teman-teman bangun representasi levelnya kalimat. Jadi satu kalimat itu punya representasi yang berbeda-beda atau unik dibandingkan dengan kalimat lain. Atau teman-teman juga bisa membangun representasi yang levelnya itu kata. Jadi satu kata, satu angka. Misalnya, jadi misalnya untuk kata saya angka 1, kamu angka 2, mereka angka 3. Nah, jadi ketika nanti misalnya ada yang mengetikkan kata saya, maka kata saya itu oleh komputer akan dirubah jadi 1. Sehingga nanti komputer mengenal, oh setiap kali 1 muncul itu artinya kata saya. Ini contoh sederhana aja. Gitu. Tapi yang pasti kita harus bisa membangun representasi dan biasanya representasi itu dimulai dari tokenisasi. Bahkan ada level subwords gitu ya, itu biasanya seperti embedding, contohnya fast text. Fast text itu menggunakan tokenisasi sampai levelnya subword. Begitu juga ini ya, si GPT. Nah, jadi Bird GPT itu mereka menggunakan sebuah teknik namanya BPE kalau bahasa Indonesia itu pairwise encoding. Jadi lebih fleksibel. Jadi nanti kalau kata-kata yang jarang banget gitu ya, itu mungkin sampai ke level karakter. Tapi kalau udah sering muncul bisa sampai ke level words. Gitu. Jadi dari level karakter itu artinya satu huruf satu token. Jadi H itu angkanya sendiri, huruf A angkanya sendiri dan lain-lain. Atau juga bisa subword, misalnya makan. Jadi ma itu sendiri, kan itu sendiri. Itu bisa muncul kapan? Ketika memang mereka sering banget muncul, misalnya makan, masak. Nah, itu kan ma sering muncul tuh. Nah, bisa jadi ma itu dianggap sebagai satu token yang subword ma. Tuh. Lalu ini tadi stop word removal itu kalau kata-katanya tidak terlalu berkontribusi dan penting. Itu sangat umum, sering banget muncul dan jarang berkontribusi terhadap pembelajaran. Stemming ini sebenarnya untuk tugas-tugas yang bukan translation ya, jadi kayak lebih ke klasifikasi atau modeling boleh melakukan stemming. Jadi misalnya kita membuat kata-kata dipotong ke akar katanya. Misalnya contoh kebaikan itu jadi baik. Nah, pukulan jadi pukul. Jadi langsung menghapus ya, imbuhannya. Nah, yang berikut itu ada lemmatization. Ini sebenarnya hampir-hampir mirip dengan stemming. Cuma dibedakan. Kenapa? Karena di bahasa Inggris itu ini berlaku kalau misalnya di bahasa Inggris yang bahasa seperti bahasa Inggris. Contohnya gini, jadi lemmatization itu adalah sebuah kata dirubah menjadi kata dasarnya. Padahal kan kalau stemming
imbuhan dihapus jadi kata dasar juga kan. Sekarang jadi bedanya apa? Nah, bedanya ternyata kalau di bahasa Inggris itu ada kata-kata yang contohnya better itu kan jadi lebih baik. Nah, padahal baiknya sendiri kalau lebihnya dihilangin, baiknya itu bukan BT, R-nya dihapus bukan, tapi dari better dia berubah menjadi level yang lebih rendahnya itu ya hanya baik aja, nggak ada lebihnya, itu adalah good. Nah, ini kan berarti nggak boleh potong huruf, nggak boleh membuang supports, tapi harus bisa merubah. Nah, ini yang namanya lemmatization. Gitu. Tapi pada umumnya kalau bahasa Indonesia sih main potong aja sih. Gitu ya, pada umumnya ya. Nah, disinilah teknik-teknik preprocessing. Sampai sini kira-kira jelas nggak ya teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu kan sebelum kita lanjut? Aman, Pak. Oke. Bisa ditangkap ya maksud dan tujuannya. Bisa, Pak. Oke. Nah, berikutnya adalah bangun representasi. Jadi setelah kita berhasil preprocessing, semua yang sudah dibersihkan itu harus kita ubah jadi angka supaya nanti komputer bisa proses. Tanpa itu komputer nggak akan bisa proses, nggak akan bisa dimodelkan karena kebanyakan pada umumnya operasi dalam komputer itu adalah matematika operasi. Sehingga kita harus mampu mengubah atau membangun sebuah representasi dari data kita dalam bentuk angka. Nah, yang paling basic tradisional itu adalah bank of words. Kalau nanti ada TFDF dan embedding word to fact. Itu yang non kontekstual dulu. Setelah yang kontekstual akan masuk dengan large language model, misalnya deep learning itu membangun embedding dengan deep learning. Ada bird, Indo bird, M bird, dan banyak Pathfinder. Sekarang kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu bank of words. Nah, kalau dari artinya sendiri kira-kira apa yang teman-teman tangkap? Bank of words. Ada yang mau berkomentar? Kira-kira bank of words itu apa ya? Kalau dari namanya aja bank of words. Boleh di chat juga boleh, di icon juga boleh. Ada pendapat? Tidak ada? Baik, bank of words di sini adalah cara representasi yang paling gampang dan yang harus kita lakukan cukup menghitung kemunculan sebuah kata. Jadi semua kata ini kita kumpulin dari namanya korpus. Jadi kumpulan teks itu. Kalau dalam NLP itu biasanya istilahnya adalah korpus. Jadi ada satu file isinya kalimat dan semua banyak sekali. Itu korpus kita. Lalu nanti kita ekstrak kata-kata unik, kata yang berbeda. Misalnya saya makan nasi, pergi, sepatu, sendal, semua kata unik. Jadi bukan saya, enggak. Semua saya cuma akan diwakili oleh satu kata, saya. Nah, itu makanya tadi kenapa penting preprocessing. Nah, itu akan dikumpulkan semuanya. Misalnya ada 100 kata dan korpus kita, maka nanti representasi kita ukurannya adalah setiap kata itu akan punya 100 representasi. Lalu gimana? Nah, ini kita udah bangun ya. Kita punya data set terdiri dari 3 kalimat. Saya suka belajar sains data. Saya belajar sains data walaupun sulit. Saya suka belajar data sains. Nah, dengan bank of words kita kumpulin untuk token-tokennya. Jadi semua kata yang kita kumpul taruh di kolom saya suka belajar sains data walaupun sulit. Jadi setiap kata unik ini sehingga nanti untuk kalimat pertama kita bisa ubah kalimat pertama jadi representasi angka berupa array atau vektor yang isi itu tadi. Karena saya suka belajar sains data berarti ada saya suka belajar
satu lalu nol karena nggak ada walaupun. Lalu saya belajar sains data walaupun ya jadi berikutnya. Nah, ini yang namanya data words. Dengan begitu saja kita sudah bisa membangun sebuah representasi. Jadi kalimat itu komputer tidak bisa mengenal kalimat. Kalau saya suka belajar sains data, kalau kita komputer gak akan langsung mengenalinya sebagai suka belajar sains data. Tapi komputer akan mengenalinya sebagai satu dan berikutnya. Nah, di sini kan kalimat ketiga ini unik ya. Saya suka belajar data saya. Nah, di sini karena saya itu ada dua kali coba. Ya nanti representasinya saya di kolom saya itu kamu coba. Sehingga kalimat yang terakhir itu representasinya. Jadi satu. Kira-kira apa kelebihan? Mas Stepian kelebihannya biar kekuasnya apa? Dapat menyederhanakan sebuah kata. Ya, gampang, betul, sederhana. Jadi kelebihannya adalah sederhana dan gampang. Dan itu aja, gampang kita. Cuma dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah ini kan kebetulan jumlah kata kita ini cuma saya suka baca 7 kata. Tapi kalau dalam korpus, misalnya korpusnya adalah dari satu buku aja, itu kan bisa ribuan kata. Sehingga nanti satu kalimat itu representasinya itu bisa lebih banyak angka nolnya daripada angka satunya atau angka lebih dari satu. Nah, ini namanya sparsity. Jadi vektor di mana angka nol semakin banyak, terlalu banyak sehingga informasi yang dipelajari juga sedikit bingung. Itu kelemahan pertama, nggak baik representasi yang seperti itu. Yang kedua, ini kan ada dua kata saya nih, yang satu di awal, yang satu di akhir. Gitu ya. Nah, sama si back of words, dia bisa tahu bahwa ada dua kata saya. Tapi back of words nggak bisa mengenali konteks. Dia nggak bisa tahu posisinya di mana. Nah, di situ juga kelemahan. Jadi back of words ini belum bisa mengenali konteks. Gitu. Nggak bisa mengenali posisi kata-kata dia ada di mana, nggak tahu. Tapi yang dia tahu adalah dia muncul berapa kali di kalimat. Nah, itu kenapa back of words nanti disebut sebagai non-context. Karena dia belum bisa mengenal posisinya si kata-kata itu dan hubungan karena posisi-posisi itu. Yang penting dia tahu ada atau nggak ada. Memodelkan data dari probabilitas kemunculan, peluang kemunculan. Makin sering muncul ya makin besar nilainya. Itu back of words ya. Oh, ini udah. Sehingga akhirnya jarang dipakai, mulai ditinggalkan. Di riset berikutnya back of words itu mulai ditinggalkan. Tapi kalau teman-teman baru belajar ya nggak apa-apa. Apalagi baru basic berkenalan dengan NLP. Nah, boleh melihat supaya paham seberapa penting sebuah representasi itu dibangun dengan sangat baik. Karena representasi yang baik itu akan memberikan hasil juga yang baik. Nah, ini sparsity. Oke, sekarang kita pindah ke TF-IDF. Cuma di sini ada sedikit hitung-hitungan. Jadi harapannya teman-teman bisa ya mengikuti lah ya. Jadi TF-IDF ini adalah sebuah cara untuk mempresentasikan kalimat, kita teks ke dalam angka, di mana teknik ini dilakukan dengan mengukur seberapa penting sebuah kata itu muncul dalam sebuah dokumen relatif terhadap kemunculannya pada seluruh korpus kelompok. Jadi contohnya gini, misalnya kita punya data kamus. Data kamus itu di dalamnya kan ada, atau buku cetak lah, satu buku cetak itu adalah korpus kita. Jadi korpusnya itu adalah buku. Nah, di dalam buku itu kan ada kalimat, ada paragrafnya ada kalimat, gitu kan. Nah, maka kalimat itu adalah dokumen-dokumen kita. Nah, jadi nanti kita lihat seberapa penting sebuah kata, satu token kata itu bagi sebuah dokumen, bagi sebuah kalimat, gitu ya, relatif terhadap
seberapa penting kata itu untuk seluruh buku gitu. Kenapa? Karena begini, misalnya contoh ya, bab 1 dengan bab 2. Bab 1 contohnya apa? Bab 1 misalnya buku tentang data science, atau bab 1 itu ngomongin science data. Apa itu science data? Lalu nanti di bab 2 itu ngomongin tentang machine learning. Nah, berarti kan harusnya kosakata-kosakatanya itu nggak selalu mirip, ya kan? Ada kosakata atau kata-kata tertentu yang khusus untuk menjelaskan science data, ada kata-kata tertentu yang khusus untuk menjelaskan machine learning. Gitu. Sehingga apa? Konsekuensinya, kalau ada sebuah kata yang muncul di machine learning, yang muncul di science data, yang muncul di bab-bab lainnya juga terlalu sering muncul di semua dokumen, itu artinya katanya itu nggak punya nilai yang terlalu berarti. Katanya terlalu umum, malah bisa-bisa stock words. Nah, berarti sekarang representasi yang kedua kita ini sudah lebih bagus dari back of words. Kalau yang tadi kan dia cuma pure ngitung aja berapa kali muncul. Kalau ini sekarang dia sudah bisa tahu mana kata-kata yang penting, mana kata-kata yang nggak penting. Ini namanya TFDM. Jadi kata-kata mana yang penting dan kata-kata mana yang nggak penting dalam sebuah korpus. Karena kalau sebuah kata itu terlalu sering muncul di setiap dokumen dan setiap korpus, maka kata itu adalah contohnya kata hukum. Kayak tadi yang, di, ke, itu kan pasti muncul tuh. Semua bab, satu buku itu pasti ada kata itu. Nah, itu artinya kata itu nggak penting, nggak ada informasinya. Karena kalau katanya itu penting, terutama untuk topik tertentu, maka dia harusnya kemunculannya itu hanya tinggi ya di bab itu aja atau di topik itu aja. Ketika pindah topik harusnya dia turun, kecuali mungkin ada hubungan-hubungan ya, mungkin muncul bisa sekali 2 kali, tapi tidak terlalu sering. Nah, itu hebatnya TFDR. Jadi dia menghitung yang namanya term frequency, seberapa sering katanya itu muncul di dalam sebuah dokumen. Lalu nanti dia dikalikan dengan namanya inverse document frequency. Jadi seberapa sering katanya itu muncul di seluruh korpus itu. Tapi kali ini di inverse. Kenapa? Karena tadi prinsipnya adalah kalau ternyata terlalu sering muncul, berarti nggak penting itu. Kayak kata yang, kata hubung, kata ganti, saya itu kan tidak terlalu berkontribusi terhadap makna atau pola di dalam data yang sedang kita pelajari. Nah, makanya sama TFDF justru di inverse, sehingga nanti bobotnya dikecilin. Semakin sering muncul dan dalam berbanyak dokumen itu nilainya akan semakin turun. Kayak gitu. Nah, sekarang di sini representasi kita jadi lebih bagus. Dia sudah bisa tahu mana yang sering muncul, mana yang punya makna baik, mana yang mana yang terlalu sering muncul dan maknanya kecil. Kan terlalu sering muncul ya, sudah terlalu umum. Dan mana yang punya spesifik poin tertentu, nilai-nilai tertentu pada topik atau pada sentimen tertentu. Nah, dia bisa tahu tuh kata-kata apa yang paling sering muncul di sentimen negatif, misalnya, atau kata-kata apa yang paling sering muncul di sentimen positif. Nah, itu pakai TFDF bisa langsung dikenal. Karena dia memberikan kita produk dari term frequency dan inverse document frequency. Nah, ini ada matematikanya, gimana caranya kita menghitung. Nanti kita hitung lalu dikalikan. Lalu hasilnya apa? Hasilnya kita akan diberikan matriks juga. Nah, tapi kali ini matriksnya itu adalah matriks, misalnya kalau kita mau membangun di level kata, maka nanti matriksnya adalah matriks kata. Ini kita hitung dulu term frequency ya. Jadi frekuensi kemunculan katanya di setiap kalimat. Gitu. Ini ada contohnya kata saya, kata suka, kata NLP. Di kalimat pertama muncul kata saya muncul 1 kali, betul ya. Oke, lalu di dokumen saya juga muncul. Nah,
dikali dokumen 3 nggak muncul. Jadi menghitung termnya. Lalu kita lihat contohnya kata saya. Nah, di perhitungannya term reference, kita tahu bahwa kemunculan dia di dokumen 1 ada 1/4, kemunculan dia di dokumen kedua ada 1/3. 1/3 itu artinya apa? Jadi dia muncul 1 kali dari total 4 kata. Kalau 1/3 ya muncul 1 kali dari total 3 kata dalam dokumen, dalam sentence. Nah, lalu di dokumen ketiga dia muncul, nggak ada kata saya. Lalu kita hitung IDF-nya. IDF-nya tadi gimana? IDF-nya itu adalah N dibagi dengan DFT-nya itu tadi. Jumlah dokumen yang berisi kata T. Sedangkan kalau N adalah jumlah seluruh dokumen. Karena ada 3, lalu jumlah dokumen yang berisi kata T. Nah, kata T ini kan kata saya ya, kita lagi ngomong kata saya. Dari 3 dokumen yang ada kata saya itu ada 2. Nah, sehingga nanti IDF-nya itu adalah 3/2, tapi jangan lupa kita inverse-kan. Inverse-nya ya jadi tadi di log. Nah, sehingga lalu nantinya kita semua term reference ini kita kalikan dengan nilai IDF-nya untuk mendapatkan nilai TF-IDF. Gitu. Sehingga nanti didapat untuk kata saya itu nilai TF-IDF-nya adalah vektor ini. Jadi kata saya itu nanti kalau komputer menggunakan TF-IDF tadi, komputer akan bacanya bukan saya, tapi angka-angka ya. Gitu teman-teman. Jadi pemodelan intinya poinnya adalah harus ditangkap gini. Data teks itu harus dirubah dulu jadi angka supaya bisa diproses oleh komputer. Nah, banyak sekali teknik untuk merubah. Salah satunya sih TF-IDF. Nah, sekarang coba kita lihat kata lain, kata NLP. Kata NLP ini kan muncul semua ya muncul di semua dokumen, di semua kalimat. Saya suka NLP sekali, saya belajar NLP. NLP itu menyenangkan, ada NLP. Kalau kita lihat, berarti frekuensinya berapa di kata saya? Nah, 1/4, 1/3, 1/3. Ya kan? Jadi dia punya. Nah, kesannya bagus tuh, penting nih, bisa muncul di semua dokumen. Wait, sabar dulu. Kita harus kalikan dengan inverse dokumen frekuensi. Sekarang pertanyaan, berapa nilai inverse dokumen frekuensi? Itu dapat dari jumlah korpus, jumlah dokumennya, kita punya 3, dibagi dengan, dari 3 itu dia muncul di berapa dokumen? Ternyata dia muncul di semua. Nanti 3 dibagi 3. Nah, 3 dibagi 3 sama dengan 1, maka lognya 1 itu teman-teman itu adalah 0. Nah, sehingga nanti hasil TF-IDF-nya adalah semua nilai yang di atas, term reference-nya, dikali 0, hasilnya 0. Nah, sehingga representasi dari kata NLP itu adalah 0, 0, 0. Nggak ada nilai. Nah, jadi NLP dia bisa tahu kata yang kalau terlalu sering muncul di semua kalimat itu nanti nilainya akan semakin dikurangi. Jadi kontribusinya akan semakin kecil dibandingkan dengan kata yang hanya muncul di chapter bab topik tertentu. Jadi kalau lagi ngomongin soal Salatiga, kata itu muncul. Tapi kalau begitu pindah ke ngomongin Semarang, kata itu nggak sering muncul. Nah, itu kata itu akan punya nilai tinggi kalau dipakai teman-teman ekstrak pakai TF-IDF. Gitu. Nah, itu namanya cara representasi. Sehingga di komputer bisa tahu, oh ini penting nih. Karena di topik Salatiga nilainya tinggi. Nah, kayak gitu. Jadi harapannya bisa membantu ya. Nah, tapi dia punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu sederhana juga, tetap cepat ya. Lalu dia udah bisa lebih bagus dari back of words. Dia udah bisa tahu seberapa penting kalimat itu di dalam sebuah dokumen relatif terhadap kemunculannya di seluruh korpus. Ya, dia udah bisa hitung-hitung sehingga bisa lebih bagus. Cuman dia itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah, nah ini urutan juga masih belum ada. Jadi, tidak belum bisa memasukkan informasi urutan. Karena urutan itu kan sebenarnya penting juga ya, dalam makna. Misalnya, saya makan tikus. Dengan dibalik aja tuh, tikus makan saya, itu kan langsung beda banget tuh.
Nah, dia belum bisa membedakan itu. Jadi bagi dia, bagi TF-IDF dan back of words, kalimat saya makan tikus dan kalimat tikus makan saya itu representasinya sama. Gitu. Nah, itu kan bahaya ya. Nah, jadi akan punya vektor yang sama. 1, 1, 1. Karena dia cuma melihat seberapa kata itu muncul, tapi dia belum memberikan sebuah nilai yang menyatakan urutan. Nah, dia belum bisa memasukkan informasi urutan ke dalam representasi. Nah, makanya itu jadi kelemahannya TF-IDF. Jadi nanti kalau teman-teman saya mau buat translation, mesin penerjemah, jangan pakai TF-IDF. Kenapa? Karena itu tadi, dia masih belum bisa mempelajari urutan kata. Karena kalau translation biasanya kadang ada word by word kan, ya diterjemahkan harus ada strukturnya, ada grammarnya, lalu kata ini duluan dengan kata yang mana, dan sebaliknya. Nah, itu dia belum bisa. Sehingga tugas-tugas tertentu aja sih yang bagus. Misalnya topic modeling, sentiment, dia masih bisa. Task classification sih, itu dia masih bagus. Kayak gitu. Nah, itulah kelemahannya TF-IDF. Nah, berarti harusnya embedding berikutnya lebih bagus lagi. Gitu kan teorinya. Ya, betul. Karena yang berikutnya, salah satunya adalah word to vec. Itu dia mulai menghitung, memodelkan distribusi dari data yang dipelajari oleh neural network nanti dalam namanya bobot neural networknya. Jadi dia belajar, dia dipakai untuk pelajari dulu, lalu nanti dia akan ekstrak dari bobot neural network. Lalu nanti apa? Nah, di sini nanti dia sudah bisa mempelajari, jadi namanya semi kontekstual, walaupun masih non sih. Jadi belum fully. Jadi sedikit-sedikit dia udah bisa tahu lah makna dari urutan kata. Sehingga nanti kata-kata, kalau misalnya pakai word to vec, itu kata-kata yang biasanya sering muncul barengan. Misalnya contoh, apa ya kata yang sering muncul barengan. Misalnya, bulu tangkis. Nah, bulu tangkis itu kan setiap kali ini kan, ya walaupun tangkis bisa ditulis sendiri, bulu juga bisa diekspresikan sendiri, tapi ketika bahas olahraga, bulu tangkis itu akan sering muncul bersamaan. Nah, dalam word to vec, itu representasi mereka itu akan dekat, nilainya mirip. Gitu. Jadi dia bisa tahu kata-kata mana yang paling sering muncul barengan, urutannya. Jadi, walaupun belum fully, belum sempurna, tapi dia bisa tahu kata-kata mana yang sering muncul bersamaan. Jadi sudah mulai ada sedikit semi konteksnya, semantiknya sudah mulai ada maknanya, gitu. Tapi belum sebaik nanti word yang sudah kontekstual embedded. Nah, model ini ditemukan oleh Nikolov ya, dan teman-teman tahun 2013. Itu dia bilang gini, statement yang terkenal, "You shall know a word by the company it keeps." Jadi komputer itu akhirnya bisa belajar makna dari sebuah kata berdasarkan kata-kata di sekitarnya. Kok bisa? Bisa karena, nah ini tadi, dia mencoba menangkap kemiripan semantik di antar kata-kata ya dengan cara menggunakan continuous back of words, atau ada dua lagi, skip ground. Jadi dia mencoba memprediksi kalau pakai continuous back of words, nanti dia punya target ya kata-kata jendela konteks, itu kata-kata konteks yang nanti akan dipakai untuk menebak satu nah nanti ini namanya adalah words, konteks word itu adalah kata-kata di sekitar kata target kita. Contohnya gimana? Contohnya gini. Saya lari kencang. Saya
dibangun Windows konteks, dan konteks of window yang punya ukuran. Misalnya kalau konteks windownya ukurannya 3, kita akan bikin melompokin 3 kata. Jadi jadi satu Windows, ini akan jadi satu Windows konteks, nanti geser, Windows-nya geser, ini akan jadi satu konteks. Nah, lalu nanti udah baru ada 2. Nah, berarti Windows konteks yang pertama itu adalah anjing saya lari, lalu Windows konteks yang keduanya adalah saya lari kencang. Nah, lalu ditentukan mana konteks word sama mana target word. Target word atau kata-kata target itu adalah yang di tengah dalam Windows. Nah, jadi kalau saya konteksnya itu yang di dekatnya dia ada anjing dan ada lari. Terus nanti kalau geser, kan windownya geser, nanti targetnya berubah jadi lari. Itu ada konteksnya, itu ada saya, ada kencang. Nah, itu si komputer itu mencoba mempelajari di step. Sedangkan targetnya adalah inputnya. Lalu untuk menebak kalau ada kata-kata itu, misalnya kata anjing dan kata lari, kira-kira di tengah itu targetnya kata siapa? Oh, berarti kalau ada anjing dan lari, konteksnya dikasih, outputnya itu harusnya saya. Nah, jadi kata konteks anjing dan lari itu akan memberikan kata target sendiri. Nah, itu kalau pakai Sido. Kalau pakai skip justru dibalik. Jadi kita kasihkan input target komputer, lalu komputer harus mempelajari kata saya ini konteks di sekitarnya itu ada kata apa lagi. Oh, nanti baru komputer tebak ada kata. Kalau kata saya ada kata anjing dan kata lari. Nah, itu namanya semi kontekstual dengan menggunakan kontekstual window. Jadi dia membangun dan kontekstual window. Nah, kalau teman-teman mau lebih paham, teman-teman bisa nonton video ini oleh StartQuest. Dia menjelaskan word to fact dengan sangat baik dan bagaimana cara kerja sampai berhasil dibentuk pecah. Cuman ya masih ada kekurangannya juga. Kenapa? Karena walaupun sudah pakai konteks window, itu masih statis, jadi belum benar-benar bisa membedakan makna, terutama polisemi. Misalnya kalau di bank sama apa, bank untuk simpan uang dan bank abang, bank ini dia belum bisa. Jadi masih ada kelemahan. Lalu juga dia masih rentan sebagai terhadap OOV. OOV itu out of vocabulary. Itu adalah kata-kata yang nggak ada dalam korpus ketika dilatih. Jadi dia cuma bisa tahu distribusi dari kata-kata yang ada di korpus. Ketika teman-teman masukin kalimat baru yang ternyata ada kata yang baru yang sebelumnya nggak ada di korpus, itu pasti error. Atau dia nggak bisa mengenali, atau dia nggak bisa mengubah kata itu representasi. Jadi masih punya kendala di OOV. Nah, nanti supaya bisa memecahkan itu ada embedding lagi. Misalnya salah satunya past tense menggunakan subwords. Itu dari DPE, pairwise encoding. Pairwise encoding. Itu kira-kira lah teknik sampai yang paling advance itu sekarang adalah menggunakan deep learning. Embedding seperti BERT, jadi transformer, dipakai transformer untuk mengenal konteks. Bukan sampai ke attention mechanism dipakai untuk semakin baik lagi. All you need is attention. Nah, ini ada beberapa evaluasi metrik yang biasa dipakai untuk nanti menilai seberapa baik sebuah model itu bisa bekerja. Itu ada confusion matrix, nanti ada juga dalam itu ada presisi ya. Jadi seberapa akurat model ini mampu memprediksi semua prediksi positif gitu, dari semua. Jadi misalnya ketika ada sentimen, jadi menjawab benar dari semua yang diprediksi, karena model itu kadang salah, dia jawab benar. Nah, kalau dia bisa menghitung rasio datanya itu sentimennya harusnya positif dan dia prediksi positif, itu semakin banyak, maka dia semakin precise dan dia semakin bagus untuk memprediksi kelas. Itu namanya
measure, dan juga accuracy. Accuracy harusnya diambil. Jadi adalah menebak jawaban benar apapun kelasnya. Dibagi semua nilai merupakan jawaban. Kalau F measures itu adalah ukuran gabungan ya. Jadi gabungan antara precision dan itu sebagai F measure. Nah, nanti ketika kita misalnya mau melakukan task, jangan cuma pakai satu. Kalau bisa, teman-teman boleh menggunakan beberapa metrik. Karena nanti ada F1 score, terus nanti ada yang weighted F1 score. Nah, itu juga penting dan mereka punya kelebihan masing-masing. Jadi nanti dalam melaksanakan tugas itu jangan cuma strict di satu evaluasi metrik saja. Kalau bisa bandingkan beberapa. Karena tugas saat tertentu spesifik task itu bisa juga cocok hanya pada satu metrik. Itu bisa mungkin banget supaya adil dan bisa benar-benar melihat. Maka kita harus menggunakan beberapa metrik untuk dibandingkan. Ya, ini hanya beberapa catatan tambahan. Tadi ada micro, ada macro, sama weighted average. Ini ketika kita dealing dengan task klasifikasi yang lebih dari dua. Misalnya kalau sentimen berarti positif, negatif, sama netral. Atau topik modeling, ada topik science, topik teknik, topik sosial, topik teologi. Ada kan lebih dari dua kelas. Nah, itu kalau itu kita bisa justru menambah lagi metrik kita dengan average, micro average, sama weighted average. Ada contoh-contohnya. Referensi yang baik kalau teman-teman mau belajar itu dari Daniel Jurafsky. Itu judulnya adalah Speech and Language Processing. Jadi kalau teman-teman tertarik, nanti teman-teman boleh baca-baca buku ini atau referensi. Jadi di sini juga ada implementasi ya. Kalau teman-teman mau coba-coba lihat juga lihat contoh-contoh dan ini yang sederhana dulu ya. Nah, itu bisa juga nanti saya akan coba bagikan ini sedikit, teman-teman juga bisa baca-baca dan belajar. Oke, mungkin itu sangat banyak ya yang kita bicarakan. Harapannya ada poin-poin berharga yang teman-teman bisa dapatkan. Ada pertanyaan dulu, Mas Vivian dan Mbak Mei? Silakan. Halo. Halo. Ya Pak, aku mau tanya sedikit boleh nggak? Jadi kan untuk tesis itu rencana aku mau ngambil pakai LLM juga untuk analisis otomatis terhadap jawaban uraian siswa. Sorry. Boleh ini diulang? Apa tadi analisisnya? Analisis otomatis terhadap jawaban uraian siswa untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman dan miskonsepsi siswanya itu. Berarti kan saya silakan. Berarti gimana? Lanjut. Berarti kan pakai NLP kan? Betul. Buat ininya. Ya. Itu sebenarnya masih agak bingung karena kan emang dasar background-nya bukan sains data sama kayak Bapak. Maksudnya saya kan pendidikan kimia juga. Jadi kayak masih agak rada-rada bingung juga sih sebenarnya nanti alurnya tuh seperti apa gitu. Mana ya? Boleh minta Oke. tolong. Iya, Pak. Makasih. Sip. Nah, kalau untuk sekarang itu sudah banyak sih, Pak. Bahkan yang paling simpel adalah bukan berarti paling simpel terus kayak ngece ini ya. Nah, yang paling sekarang itu adalah misalnya gini, udah langsung menggunakan model LLM. Jadi misalnya jawaban siswa itu pasti biasanya esai ya, benar nggak? Iya, esai. Rencananya esai, jawaban esainya itu.
langsung dirubah menjadi sebuah prompt, lalu dilimpahkan ke LLM. LLM ini kan ada ChatGPT, ada beberapa kan. Nah, itu dilimpahkan ke LLM untuk diminta dinilai. Nah, nanti tugasnya adalah membandingkan LLM mana yang lebih baik. Lalu bentuk prompt seperti apa yang cocok. Lalu karena prompt sekarang sebagai jadi ini. Jadi kalau mau belajar pertama kalau mau bikin sendiri itu bisa mulai dengan namanya automatic essay scoring (AS). Itu boleh dibaca, di search aja jurnal-jurnalnya itu banyak. Kalau itu adalah model-model yang menilai esai mahasiswa atau esai anak sekolahan, bisa melihat nilainya di situ. Terus ada juga re-ranking LLM. Ini topik-topik atau riset. Nah, kalau yang ini nanti LLM itu mengeluarkan output lalu di ranking mana yang paling bagus. Jadi nanti Mbak akan membangun model yang isinya itu adalah LLM. Lalu nanti ada masukan prompting. Tiap LLM akan coba menjawab, tapi nanti di ranking. Jadi sejenis ensemble gitu. Jadi sejenis ensemble menggunakan kayak kesannya gini. Mbak itu punya asisten ada 4 itu ChatGPT gitu. Itu Grok 1 lalu DeepSeek 1 4. Nah, lalu ketika mau menilai sebuah task, nah itu promptnya dimasukkan ke situ. Gitu kan. Jadi buat dulu promptnya. Kalau saya punya sih, tapi contoh risetnya tapi nggak tentang SI, saya tentang mencari pola-pola. Nanti saya di chat aja, saya kirim. Jadi saya juga pernah menggunakan LLM untuk mempelajari tren penelitian itu di sebuah tahun gitu. Dengan tahun-tahun kayak gitu bisa juga. Nah, saya sudah melakukannya kemarin, berhasil ya, maksudnya sempat jadi boleh kalau Mbak mau bertanya juga nanti. Tapi ya gitu, bisa ensemble dengan beberapa model lalu di re-rank. Yang paling ya mungkin validasi dulu. Itu namanya masih ada validasi dari human validation itu masih ada supaya nanti untuk menilai itu mana yang paling bagus. Nah, nanti dilatih lagi, dikasih lagi data lagi, manusia menjudge dulu nilainya berapa. Nanti ya model akan belajar ini nanti dengan refleksi itu Mbak bisa memperbaiki atau nilai mana yang paling bagus. Atau ya kalau mau karena ensemble aja nanti di rata-rata atau di apa-apa. Jadi misalnya nanti GPT kasih kalau jawabannya gini nilainya 50, kalau terus DeepSeek juga kasih kalau ini kayaknya 70, terus Gemini kasih kalau ini kayaknya 80 deh. Nah, lalu kalau ensemble ya bisa saya di rata-ratain aja juga bisa. Atau Mbak juga bisa bahkan dari rubrik level. Level itu berarti jangan langsung nilai skornya tapi aspek-aspeknya. Jadi disuruh mikir kalau jawabannya kayak gitu, pemahamannya dapat nilai berapa dari 1, 2, 3. Nah, itu juga bisa. Jadi sebenarnya banyak. Kalau ini masih banyak risetnya yang bisa, idenya bisa jadi namanya early ensemble atau late. Jadi early fusion atau late fusion juga bisa. Jadi prosesnya gimana yang mau dilihat. Apakah nilai akhirnya itu dari proses penilaiannya itu udah di ensemble. Itu juga boleh. Yang penting untuk saat ini saran saya baca-baca perbanyak browsing jurnal. Itu tadi saya ada kasih beberapa kata kunci automatic essay scoring model. Itu nanti bisa dipakai. Itu ada beberapa yang mau. Nah, kalau bisa mau tambah nanti automatic essay scoring with LLM. Itu nanti bakal muncul lagi. Terus bisa juga LLM re-ranking atau LLM ensemble model for essay scoring. Nah, itu banyak papernya sehingga Mbak bisa cari dulu. Mereka apain ya caranya untuk nanti kalau ada tanya-tanya lagi boleh chat-chat juga. Kira-kira menjawab nggak Mbak? Menjawab, terima kasih insight-nya Pak. Nanti saya berkontak ya Baca-baca Pak kalau dulu. ada yang ditanyakan. Boleh Oke. banget. Yang penting baca dulu. Paling penting baca, cari-cari dulu. Sekarang explore dulu. Gitu ya. Apakah ada lagi? Kalau Mas Devian udah ada ide?
Mau ngapain? Belum sih Pak. Oh ya, apa-apa. Sip. Gambar juga menarik. Gambar. Oh, saya memang tertarik dari teks, lalu fokus saya adalah di bahasa daerah. Jadi riset saya tentang bagaimana membangun language model untuk bahasa-bahasa daerah yang terpencil di timur Indonesia atau di sejauh ini masih di timur Indonesia. Saya di Maluku, Papua. Nah, itu fokus saya di sini. Gitu. Itu punya tantangannya. Kenapa? Karena datanya itu sedikit. Nah, sedangkan LLM itu kalau mau belajar, itu datanya harus banyak. Kalau data science sendiri kan prinsipnya banyak data, maka baik. Gitu kan. Walaupun harus dipastikan ya kualitas datanya itu baik. Karena kalau tidak, maka ada prinsip baru namanya, prinsip lama namanya fresh in, fresh out. Jadi kalau data yang kita masukin ke model itu jelek, hasilnya juga menjadi jelek. Makanya pre-processing itu penting. Nah, kira-kira begitu. Kalau misalnya nggak ada, saya boleh izin kita on cam untuk screenshot sebentar. Izin ya, masih di dalam travel. Sorry. Nah, step ya. Halo. Oh, Mbak Mei. Kita tunggu Mbak Mei bentar. Berarti Mas Kevian ini Salatiga atau di luar Salatiga? Saya di Salatiga Pak. Berarti S1 langsung lanjut S2 gitu. S1-nya saya di NTT Pak. Wow, di mana? Dana. Tidak, di Kota Soe. Oh, Kota Soe ini berarti itunya ya, cabangnya UKSW atau bukan? Iya ya, cabang UKSW Pak. Apa sih namanya? Institut Pendidikan Soe. Oh, ambil apa kemarin? Saya Oh iya, pendidikan matematika Pak. oke. Oh, ini basicnya pada matematika pendidikan semua ya? Iya Pak. Yang satu matematika, yang satu kimia. Kalau masih saya apa ya basic? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Oh, Kurang ya udah. tahu, Pak. Berarti Kayak belum pernah bertemu ya? Atau sudah pernah bertemu? kalau saya sih belum, Pak. Cuman beberapa doang waktu awal-awal masih di Salatiga, yang anak-anak Salatiga. Tapi kalau sekarang belum lagi. Kalau Mbak Mei sendiri, backgroundnya pendidikan kimia dari mana? UNES. Oh, UNES. Oke, berarti domisili Semarang, Salatiga gitu ya? Iya, rumahnya Salatiga. Oh, Salatiga. Oke deh, sip, sip. Gak apa-apa. Pak, ini kamera saya nggak tahu, nggak bisa Gak apa-apa, gak dibuka. masalah, gak masalah. Oke. Kita screenshot sekali ya. Setelah itu, satu, dua, izin, satu, dua, lagi, satu lagi, satu, dua, bentar. Sini. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah boleh bergabung share. Jadi kalau memang tertarik, boleh kontak-kontak saya gitu, untuk diskusi. Saya belum bawa banget ya, jadi kak juga nggak apa-apa. Kita cuma beda berapa angkatan. Sekarang udah angkatan keberapa ya? Angkatan keberapa ya teman-teman? Tahu nggak? Sempat dibilang Kurang nggak tahu teman-teman juga angkatan sih. kurang tahu. Saya 2020 kuliah data saya. Jadi udah 6 tahun mereka ya. Lama juga. Oke deh. Kira-kira begitu. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir bergabung. Semoga perjalanannya di mata kuliah Large Language Model ini menyenangkan dan teman-teman bisa dapat insight